البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Muqaddimah Tafsir. Kemarin pembahasan kita seputar apa? Keadilan menurut Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah memiliki berapa usul kemarin? 5 usul. 5 landasan pokok kata mereka. Ada tauhid, ada keadilan, ada al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar, ada al-manzilah bainal manzilatain. Paham ya? Ada juga infadul wa'id. Itu kata mereka. Allah musta'an. Kita lihat keadilan menurut mereka itu apa sebenarnya. Nah, kita katakan kemarin apa? Keadilan menurut mereka itu terbantahkan. Jadi menurut mereka itu Allah Ta'ala itu enggak menciptakan sesuatu. Perbuatan hamba itu hamba yang menciptakan sendiri. Paham ya? Sehingga Allah Ta'ala ketika menyiksa hamba itu adalah kedzaliman kata mereka. Lah kenapa? Masa Allah Ta'ala nakdirkan perbuatan hamba dia yang menghukum juga kata mereka. Paham belum? Sekarang kita berbuat, hamba berbuat kejelekan-kejahatan, takdir siapa? Takdir Allah Ta'ala. Nah, ketika Allah Ta'ala menghukum, menurut mereka kedzaliman bukan? Kedzaliman. Lah kenapa? Lah Allah Ta'ala nakdirkan kejelekan kok dia menghukum juga. Berarti perbuatan hamba bukan takdir Allah kata mereka. Itu kita katakan keliru. Dalilnya apa kemarin? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Jadi kita dan perbuatan kita itu milik Allah Subhanahu wa taala, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Faham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, Allah musta'an. Ayo. Kita lihat sini. Kata beliau, bantahannya ada 2 kemarin, ma'qul wa manqul. Ma'qul secara akal, kita lihat secara akal. Amal ma'qul ada secara akal, fali anna Allah Subhanahu wa taala a'tal insan aqlan yudrik bihi wa ya'rif bihi ma yadurruhu wa yanfa'u. Penting. Secara akal sekarang ya. Secara akal, secara logika bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan manusia itu akal. Yang dengan akal itu orang itu tahu dan mengerti apa yang membahayakan dirinya dan yang bermanfaat bagi dirinya. Ya enggak? Ya enggak, Bang? Beda sama hewan. Hewan itu punyanya bukan akal tapi otak. Paham ya? Sehingga dia enggak tahu kalau itu baik atau buruk. Oleh karena itu terkadang ayam atau hewan-hewan yang lainnya, lewatnya jalannya enggak milih yang baik atau buruk, intinya lewat gitu aja ya. Kalau manusia bisa mikir, dengan akal bisa berpikir dia. Ini jalannya bagus atau tidak ya? Enggak mungkin dia ada lubang dia sengaja menginjakkan ke lubang itu. Ada jebakan sengaja dia masuk ke jebakan, enggak mungkin kan? Dia berpikir, itu manusia diberi akal untuk apa? Berpikir, untuk mengetahui sesuatu yang membahayakan dirinya dan yang bermanfaat. Wa huwa laisa kal bahimah, yang mana manusia tidak seperti bahimah, tidak seperti binatang ternak. Ballahu aqlun yatasarraf bihi, bahkan dia punya akal yang dia berbuat dengannya. Maksudnya bisa memikirkan, mempertimbangkan. Walam na'am barakallahu fikum yuhjizhu an aqlihi abada, dan tidak ada sesuatu yang bisa membatasi akalnya selama-lamanya. Paham ya? Maksudnya apa? Maksudnya dia berpikir itu loh. Ada yang maksa enggak kira-kira? Ketika antum melihat jalan, 2 jalan. Jalan yang pertama licin. Jalan yang satunya bagus tidak licin. Kira-kira antum milih atau bagaimana, Bang? Hah? Kira-kira antum milih atau bagaimana, Bang? Milih kan atau terpaksa? Milih kalau Jabriyah mengatakan terpaksa. Antum ketika jalan-jalan yang bagus tadi, menurut Jabriyah apa? Terpaksa. Mohon soalnya ya? Itu enggak benar. Itu enggak benar ya. Yang benar orang itu punya pilihan. Itu penting sekali, jangan sampai keliru ya. Karena ini Mu'tazilah ini ternyata pemikirannya Qadariyah, Jabriyah campur itu loh. Paham ya? Allah musta'an. Dalam masalah ini pemikirannya kacau. Nah, kita lihat wa amal manqul ada secara akal, secara penukilan dalil. Faqad arsala ilaihi rusul, sungguh Allah Ta'ala mengutus padanya para rasul. Wa bayyana lahul haq minal batil, dan Allah Ta'ala menjelaskan al-haq dari kebatilan. Wa aqama al-hujjah, dan menegakkan hujjah kepadanya. Rusulan mubasysyirin wa mundhirin li'alla yakuna lin-nasi 'alal hujjatun ba'dar rusul. Artinya apa? Allah Ta'ala telah mengutus para rasul sebagai pemberi kabar gembira dan juga pemberi peringatan agar manusia tidak punya hujjah nanti untuk apa? Mendebat setelah diturunkan para rasul tersebut di hadapan Allah Ta'ala. Apa maksudnya nih ya? Jadi sudah ada hujjah, sudah ada tegak hujjah di situ. Paham belum? Jadi manusia punya pilihan. Ketika dia milih jalan yang batil kalau Allah Ta'ala hukum, itu merupakan apa? Keadilan. Ketika Allah Ta'ala memberikan balasan yang baik bagi orang-orang yang berbuat baik, itu adalah apa? Karunia dari Allah SWT, bukan apa?
bukan perbuatan yang semata-mata na'am barakallahu fikum kedzaliman yang semisalnya tadi. Ingat-ingat ya. Naam. Wa dzulmul haqiqi, kedzaliman yang secara hakikat dan realita, an yaqula laka, yaitu mengatakan kepadamu if'al, kerjakan. Summa taf'al summa yu'aqibuk, kemudian engkau mengerjakan kemudian hukummu. Pernah enggak Allah Taala mengatakan pilihlah jalan yang bengkok? Pernah enggak ngomong itu? Enggak pernah. Kalau Allah Taala mengatakan pilihlah jalan yang melenceng, kemudian antum pilih jalan melenceng, setelah itu antum dihukum, baru kedzaliman. Tapi Allah Taala enggak pernah. Allah Taala nyuruh jalan yang mana yang dipilih? Jalan yang lurus. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Jalan yang lurus. Bukan jalan-jalan yang bengkok. Berarti menunjukkan orang dikasih pilihan itu loh. Milih. Paham belum? 2 mangkok Husain. Mangkok pertama isinya bakso. Mangkok satunya isinya nasi, lauknya tempe, tempe goreng. Tempe goreng. Namanya, antum kira-kira milih atau tidak? Milih yang mana? Ya terserah milih yang mana. Milih yang mana kira-kira? Milih mana kira-kira? Bakso. Itu bukan ada ucapan anak dipaksa milih bakso, enggak ada yang maksa. Pilihan antum sendiri, pilihan kita sendiri ya. Jadi orang punya pilihan, jangan sampai dihilangkan. Kalau kita menghilangkan pilihan berarti kita masuk dalam perangkap jabriyah, hati-hati. Allahul musta'an, hati-hati ya. Naam. Kita lihat di sini barakallahu fikum, amma an yaqul, adapun kalau dia mengatakan la taf'al, jangan kamu kerjakan. Summa taf'al, kemudian kamu kerjakan, fayu'aqibu, kemudian menghukummu, fa hadza laisa dzulman abada. Yang seperti ini bukan kedzaliman. Allah Ta'ala kan nyuruh, wala tusyriku, melarang kan? Wala tusyriku bihi syai'a. Kalian jangan berbuat kesyirikan. Lah kok malah nekat berbuat syirik? Allah Ta'ala hukum, itu bukan kedzaliman. Karena sudah dilarang. Kecuali Allah Ta'ala mengatakan berbuat syiriklah kalian. Akhirnya dia berbuat syirik, Allah Ta'ala hukum. Paham ya? Jadi terkadang perintah. Itu perintah itu tidak selamanya menunjukkan wajib untuk dikerjakan. Ada perintah yang sifatnya tahdid, ancaman. Faman syaa'a fal, apa itu dalam ayat itu? Faman syaa'a fal yu'min wa syaa'a fal yakfur. Itu kan ada lamul amr situ. Yang ingin beriman, berimanlah, yang ingin kufur, kufurlah. Itu bukan berarti perintah untuk kufur, bukan. Ancaman, kalau dia kufur, dipersiapkan bagi orang yang zalim yang kufur tadi itu apa? Neraka. Kan itu. Paham ya? Contohnya bapak pada anaknya, kalau antum ngayal ya udah. Enggak usah mandi tiap hari, kata bapaknya. Enggak usah mandi tiap hari. Apakah anak terus nurut? Ya udah, sami'na wa ta'na. Setiap hari enggak mandi. Itu perintah bapaknya jangan mandi. Itu bukan berarti perintah untuk dikerjakan, tapi ancaman itu loh. Kalau enggak mandi ya tak pukul itu loh. Paham belum maksudnya nih? Jadi perintah itu tidak selamanya wajib. Terkadang perintah itu apa kemarin dalam ilmu usul tahdid. Tahdid itu ancaman. Di balik perintah tersebut kalau dia benar ngerjakan malah justru diancam dengan hukuman. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Kalau nekat ya silakan nekat. Nah, contohnya itu bukan berarti antum suruh nekat itu loh. Itu bentuknya ancaman itu loh. Biar antum enggak nekat itu loh. Kalau ngayal ya enggak usah. Nah, misalkan. Paham ya? Kalau ngayal ya ngayal terus saja. Itu bukan berarti suruh ngayal terus. Paham maksudnya ya? Nah, kita lihat lagi. Barakallahu fikum, kata beliau. Nah, walau anna rajulan qala li waladih, kalau seandainya ada orang ngomong kepada anaknya, la taf'al, jangan kamu ngerjakan, summa fa'ala, kemudian anak tadi malah ngerjakan, fa'aqabahu, kemudian bapaknya menghukum dia, la addahun nas adlan, niscaya manusia akan menghukumi itu apa? Menganggap itu keadilan. Wa taqwiman li hadzal ibn, dan juga bentuk pelurusan terhadap anak tersebut. Bukan zalim gitu loh. Bapaknya ngomong, antum jangan ngerokok, haram misalkan. Anaknya nekat, ngerokok sembunyi-sembunyi, ketahuan bau mulutnya. Dihukum sama bapaknya. Bapaknya zalim enggak itu? Zalim enggak, Bang? Enggak zalim karena apa? Dalam rangka takdir memberikan adab itu ya, seperti itu. Nah, contohnya lain, kita lihat sini. Fangdur ila talbisihim, lihatlah kepada apa? Talbisihim, penyamaran mereka, wal iyad billah, berlindung itu hanya kepada Allah Taala, wa mujadalatihim, dan juga perdebatan mereka, wa ila batilihim, dan nah barakallahu fikum, kepada kebatilan mereka. Maksud kita suruh melihat kebatilan orang-orang Mu'tazilah. Tsumma hum yaqulun, kemudian mereka mengatakan, innallaha ta'ala la yurid illa ma amara bihi faqat. Kemudian mereka mengatakan sesungguhnya Allah Taala tidak menginginkan kecuali apa yang Allah Taala perintahkan saja. Faja'alul iradah bi ma'nal amr. Mereka menjadikan iradah keinginan maknanya adalah perintah. Ay al-amru syar'i, perintah yang sifatnya syar'i. Wa hadza batilun, ini adalah kebatilan. Walau qulna innahu la yuridu illa ma amara bihi syar'an, kalau seandainya kita katakan bahwasanya Allah Taala tidak menginginkan kecuali apa yang Allah Taala perintahkan secara syariat, lakana aktsarun nas ya'maluna bi ghairi iradatih. Niscaya apa? Manusia akan mengerjakan tanpa ada keinginan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Li'anna
999 bil alf, dikarenakan 999 dibanding 1000. Nah, barakallahu fikum, kulluhum la yunfiduna muradallah syar'i. Hampir semuanya itu tidak melaksanakan apa? Keinginan Allah Taala yang sifatnya syar'i. Disuruh ibadah banyak enggak yang ibadah? Banyak itu loh ya. Disuruh ibadah, yang ibadah banyak atau sedikit? Yang ibadah sedikit, yang tidak ibadah banyak. Hampir 999 itu loh. Dibanding 1000 itu kan, nah barakallahu fikum, maksudnya apa? Maksudnya yang melakukan cuma 1 itu loh. Nah, seperti itu. Wala syakka anna hunaka farqan, tidak diragukan lagi di sana ada perbedaan bainar ridha at-tabi' lil amr, yaitu keridhaan yang nah barakallahu fikum yang mengikuti perintah yang dia kerjakan tadi, wa bainal masyiah asy-syamilah, dan perbedaan antara kehendak yang sifatnya syamilah mencakup lima amara bihi wa ma lam yu'mar wa ma lam ya'mur bihi, terhadap perkara yang Allah telah perintahkan atau yang Allah telah tidak perintahkan. Maksudnya beda. Nah, barakallahu fikum, antum ridha itu kan ketika antum melaksanakan, ada yang ridha ada tidak, tapi itu kan kehendak Allah Taala itu ya. Ketika antum melaksanakan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak berbuat kecuali apa? Di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana? Wa ma tasyauna illa ayyashallahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Rabb semesta alam telah menghendakinya. Nasallahu alaihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.